Jenis dan bahan pewarna tekstil. Nah, benang yang sudah dipintal menjadi bahan-bahan tekstil ini berwarna-warni. Nah, untuk memberikan warna ini ada dua jenis pewarna. Yang pertama adalah pewarna alami dan pewarna buatan. Sekarang kita masuk ke pewarna tekstil alami. Warna tekstil dari bahan alami ini dihasilkan dari satu kunyit. Kunyit itu diparut, kemudian diperas, diambil airnya ya, sehingga menjadi warna alami. Warnanya itu adalah warna kuning hingga kejingga-jinggaan. Yang kedua, kayu tinggi atau saga. Kulit kayu dan getahnya ini berwarna merah dan hitam. Yang ketiga, biji-bijian, ini biji kesumba. Ini menghasilkan warna alami merah atau kuning. Kemudian yang keempat, biji pinang. Nah, ini biji pinang, ini menghasilkan warna alami, warna merah. Kemudian yang kelima, daun suji. Ini menghasilkan warna alami hijau. Kulit manggis, ini warna alaminya ungu dan merah. Akar mengkudu, ini warnanya warna merah kecoklatan. Pucuk daun jati, ini warnanya merah kecoklatan. Kayu angsana menghasilkan warna alami merah. Dan yang terakhir, daun angsana, ini menghasilkan warna alami coklat kekuning-kuningan. Nah, bahan-bahan alami ini bisa kita gunakan ya. Kalau kita tatap muka sih kita bisa praktekkan ya untuk menghasilkan warna-warna ini. Tetapi kamu juga bisa praktekkan di rumah. Apabila nanti misal saya suruh kamu menggambar di bahan yang tadi saya sebutkan di awal, dikasih warna. Nah, warna bisa pakai warna alami tersebut. Yang berikutnya, pewarna tekstil buatan. Ada yang pertama itu naptol, itu kamu bisa lihat gambarnya. Kemudian cat pewarna indigo sol. Kemudian ada cat pewarna rapid. Kemudian ada cat warna pigmen. Ada cat tekstil. Ada cat akrilik. Nah, cat-cat ini bisa kalian peroleh ya pada toko-toko tekstil ya. Biasanya itu dia menjual bahan-bahan pewarna buatan ini. Nah, kalau untuk cat akrilik ya ini adanya di toko-toko buku. Biasanya cat akrilik atau cat tekstil ini kita gunakan ya dengan yang lainnya juga untuk melukis di bahan. Nah, nanti untuk prakteknya nanti pada akhir pembelajaran akan saya sampaikan ya. Yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Jadi ragam hias flora, fauna, figuratif maupun geometris ini kamu terapkan pada bahan tekstil. Caranya bagaimana? Tekniknya bagaimana? Teknik yang pertama adalah menerapkannya secara membatik. Berarti bahan tekstil yang polos tadi itu dibatik. Nah, membatik ini biasanya adanya di daerah-daerah ya. Sekarang ini untuk kota-kota besar membatik itu sudah jarang karena prosesnya cukup lama dan memerlukan ketelitian dan ketelatenan. Nah, membatik ini menggunakan lilin atau malam yang dipanaskan, yang selalu panas. Kemudian dia menggunakan alat namanya canting. Canting yang di bagian atasnya itu ada tabung, kemudian lilinnya itu dituangkan atau diambil. Nah, kemudian buatlah gambar pada bahan yang sudah dibuat pola. Nah, itu untuk menerapkan yang pertama dengan cara membatik.
Penerapan yang kedua adalah dengan cara menenun. Menenun ini adalah teknik atau cara yang tradisional dengan menggunakan alat yang terbuat dari kayu. Ini pun masih ada di daerah-daerah biasanya ya. Teknik menenun ini dengan cara memasukkan secara berselang-seling kain, benang ya, secara kelompok, baik benang yang membujur atau lungsi, atau ke dalam kelompok benang yang melintang atau pakan. Nah, menenun ini memerlukan waktu yang cukup lama, tetapi hasilnya pun akan lebih bagus dan harganya pun cukup mahal ya untuk kain hasil dari tenunan ini. Menerapkan ragam hias yang ketiga adalah dengan cara menyulam bahan tekstil. Nah, untuk menyulam ini diperlukan ketelitian, kemudian ketelatenan, yang ketelatenan, di mana teknik ini pada bahan, baik itu bahan yang berwarna putih atau yang berwarna lainnya, itu dibuat dulu pola atau desain gambar, apakah itu flora, apakah itu fauna, ataukah figuratif. Kemudian barulah disulam. Biasanya ada alat yang berbentuk lingkaran ya, untuk menahan atau untuk mempermudah kita menyulam. Itu dilihat nanti pada contoh ya. Dia menggunakan benang ya, benang dan jarum jahit. Ini hanya orang-orang yang terampil saja yang bisa menyulam. Kalian pun bisa kalau dipelajari bagaimana caranya menyulam. Teknik yang keempat menerapkan ragam hias pada bahan tekstil adalah dengan cara membordir. Nah, membordir ini pun sama. Jadi dibuat dulu bahan polos atau yang sudah berwarna itu, dibuat polanya dulu atau dibuat desain gambarnya dulu. Nah, kemudian barulah menggunakan mesin bordir itu, pola tadi dibentuk sehingga membentuk sebuah hiasan, ragam hias pada bahan. Nah, ini membordir pun menggunakan keterampilan buat orang-orang yang memang memiliki keahlian untuk membordir. Bisa kalian lihat nanti pada contoh gambar. Yang terakhir adalah teknik melukis. Nah, bahan tekstil ini dibentuk ragam hias flora fauna maupun figuratif dekoratif ini dengan cara dilukis. Nah, cara melukisnya bagaimana? Kalian harus menyiapkan bahan polos ya. Kemudian bahan polos ini kalian buat pola atau desain atau sketsa, apakah itu berupa flora, apakah itu berupa fauna. Nah, kemudian kalau sudah jadi pola atau desain atau sketsa, barulah kalian menggunakan warna untuk melukisnya. Ya, biasanya bisa menggunakan kuas. Nah, warna yang digunakan warna apa? Ya, kalau untuk diperjualbelikan ya, yang sudah ada di pasaran, melukis di kaos atau di bahan itu, ya warnanya yang tidak mudah luntur pada saat dicuci. Nah, biasanya menggunakan cat akrilik atau cat sablon, atau juga tadi cat batik. Nah, itu bisa digunakan bahan pewarna tersebut. Nanti kamu lihat pada gambar contoh caranya melukis. Nah, itulah anak-anak pembahasan kita tentang ulasan kembali materi menerapkan ragam hias pada bahan batik. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa kamu terima. Apabila kamu merasa kurang
pengetahuan atau kurang jelas, silakan kamu bertanya melalui forum BDR ini, atau bisa juga secara langsung dengan saya. Nanti saya akan jelaskan. Dari sini, siapa yang ingin bertanya, saya persilakan.